הלך נחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו, כל הבית. Saudara, ucapan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone dan rudal ke sasaran musuh. Drone milik Iran kembali diandalkan untuk menyasar sejumlah titik di Israel serta kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam video yang dirilis Press TV dini hari tadi, pasukan Garda Revolusi meluncurkan belasan drone. Dalam perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran mengklaim telah meluncurkan ribuan drone. Salah satu yang menjadi andalan adalah drone Shahed 136. Tak hanya drone, gelombang serangan rudal juga ditunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sepanjang Jumat kemarin, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-45 dan 46. Sejak perang pecah pada 2 minggu lalu, sebagian besar rudal menyasar 10 target strategis Israel dan 3 lokasi berkumpulnya pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, intelijen Iran menangkap sejumlah mata-mata musuh yang bersembunyi di beberapa wilayah. Dalam operasinya, intelijen Iran juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap tersangka mata-mata musuh. Iran menduga mata-mata yang ditangkap terafiliasi jaringan intelijen yang bekerja untuk Israel dan Amerika Serikat. Setelah mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk, kini Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir ke Timur Tengah. Kapal tersebut telah meninggalkan pangkalannya di Camp Hansen di Okinawa, Jepang pada Jumat waktu setempat. Saat ini kapal serbu amfibi itu diperkirakan telah berada di perairan Taiwan. Langkah ini merupakan penambahan kekuatan pertama sejak serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat juga telah mengirimkan pesawat pengebom siluman B-2 untuk melakukan serangan jarak jauh ke Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury. Pesawat itu lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan serangan gabungan Amerika Serikat Israel telah menghantam lebih dari 15.000 target Iran sejak dimulainya operasi pada 28 Februari yang mengakibatkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Amerika Serikat menambah kekuatan di Timur Tengah dengan mengirimkan 2.500 marinir ke Timur Tengah. Unit ini dikenal fleksibel dan mampu menjalankan berbagai jenis operasi militer, mulai dari evakuasi massal, operasi amfibi dari kapal ke darat, hingga serangan dan penggerbekan khusus. Apakah artinya Amerika Serikat siap menggelar operasi darat di Iran? Dan apakah perang darat bisa membuat konflik ini berakhir dengan cepat? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga ada pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni USR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang sudah hadir di studio. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, bahwa yang menarik pada akhirnya Amerika Serikat memperkuat barisan di Timur Tengah dengan mengirimkan 2.500 marinir. Apa maknanya, Pak Agung? Itu adalah emergency power projeksi atau proyeksi kekuatan darurat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 2 hari yang lalu, tanggal 13 pagi subuh, dalam rangka serangan untuk menyerang sasaran di Iran, itu beberapa pesawat dari F-35 dan F-15E dari Amerika dan Israel sudah siap untuk air refueling di atas Al-Anhar, Irak. Tetapi ada masalah terjadi, yaitu pesawat tanker mereka, salah satu pesawat itu mengalami glitch, kemudian berbelok tiba-tiba menghantam pesawat yang lain, sehingga pesawat yang dia jatuh dan meledak, kemudian yang pesawat lain itu terpotong vertical stabilizer sehingga harus mendarat darurat. Jadi ada 2 pesawat tanker yang
yang tidak bisa dioperasikan. Oke. Nah itu menyebabkan kacau balau itu semuanya. Akhirnya serangan pada pagi itu dibatalkan. Ya. Jadi sepanjang hari tanggal 13 dan termasuk hari ini juga tidak ada serangan jarak jauh dari Jordania atau dari Israel untuk menyerang. Karena pertama tidak ada tanker. Tapi ada yang lebih penting lagi bahwa kemungkinan bahwa link 16, jaluran networking atau jaringan network antara darat, laut, udara 3 matra, ya, multi service network ini mengalami kemungkinan disusupi oleh cyber dari Iran sehingga terjadi hal seperti itu. Makanya tidak ada yang berani naik sampai link 16 ini dicek apa betul ada masalah itu. Nah, karena itu tidak ada serangan dan sekarang serangan hanya bisa jarak jauh. Tapi jarak jauh kan terbatas. Pembom B2 atau B21 atau B5 terbatas dan jadi tidak bisa forward projection dari pesawat tempur ke Iran. Terputus. Jadi 2 hari ini, hari kemarin dan sekarang terputus. Oke. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana solusinya. Centcom hari ini minta sama Hegseth, Menteri Perangnya Amerika itu untuk mengizinkan mengirim. Kenapa? Karena kapal ini Marine Expedition Unit yang terdiri dari 3 kapal pendarat marinir ini itu punya kemampuan untuk menerbangkan pesawat F-35B yaitu versi vertikal. Nah dari situ siapa tahu nanti lain kali ada masalah seperti ini, mereka masih sanggup memberikan dukungan tembakan atau malah menembak sehingga tidak terputus pressure kepada Irannya. Oke. Jadi setiap hari biasa mengebom, menyerang, sekarang tiba-tiba sepi. Nah ini kan makanya mereka kirim karena mereka sadar bahwa ternyata dengan semua pangkalan di Timur Tengah sudah tidak bisa digunakan, hanya bisa dari Jordania dan dari Israel, maka mereka perlu alternatif yaitu ini. Loh, ada pertanyaan, kemana ini armada Abraham Lincoln itu mundur? Mundur. Dia mundur, sudah sekian lama di situ mereka perlu mundur untuk isi bahan bakar, untuk pesawat, kemudian menambah lagi persenjataannya, dan itu tidak bisa mendekat karena mereka harus jauh. Oke, baik. Dan itu yang terjadi sekarang, mereka perlu alternatif untuk pengerahan pesawat udara dari dekat dan juga ada pasukan yang bisa digunakan untuk mendukung hal-hal seperti ada stadion emergency dan juga bisa untuk melindungi pangkalan-pangkalan di timur dari serbuan darat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hikmahanto Johana. Pak Hikmahanto, bahwa kita tahu ada USS Tripoli yang kemudian didorong untuk mendekat ke Timur Tengah, termasuk juga pengiriman 2.500 marinir dari Amerika Serikat menuju Timur Tengah. Anda memaknainya, apakah Amerika Serikat ini sudah mulai memberikan sinyal-sinyal dalam tanda kutip ketakutan terkait dengan serangan masif Iran? Ya, yang pasti adalah pasukan darat ini memang dibutuhkan untuk bisa memenangkan perang. Meskipun pertanyaannya adalah menang menurut versi Amerika Serikat apa? Apakah memastikan bahwa pengembangan senjata nuklir dan pengembangan uranium ini tempat atau lokasinya itu betul-betul dikuasai oleh Amerika Serikat melalui pasukan daratnya, atau dalam konteks memastikan agar pemimpin-pemimpin yang selama ini dianggap menggerakkan pasukan Iran itu bisa ditangkap, kemudian proses berikutnya mungkin ditawan begitu ya. Atau yang ketiga adalah pasukan ini harus melakukan penangkapan dan kemudian juga melakukan serangan terhadap mereka-mereka yang mengendalikan drone-drone. Nah, kita tidak tahu ini persisnya apa, tetapi kita tahu bahwa memang Amerika Serikat sudah ditanya kapan akan mengirim pasukan darat. Karena kalau misalnya serangan udara itu memang bisa melemahkan kemampuan militer, tetapi kemampuan militer dari Iran, tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah memang benar-benar bisa menguasai theater of war di darat. Nah ini yang mungkin Amerika Serikat sudah mulai, tetapi ini juga mereka mendapat juga semacam keberatan dari publik dari Amerika Serikat karena mereka tidak mau prajurit-prajuritnya tewas untuk tujuan yang tidak jelas, begitu ya. Ini yang sering kali di media di Amerika yang saya lihat seperti itu. Baik, tentu pertanyaannya ketika Amerika Serikat telah mendekatkan ataupun menambah USS Tripoli termasuk juga mengirimkan 2.500 marinir ke Timur Tengah, kemana arah perang ini akan bermuara? Betulkah perang darat akan pecah? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Pak Agung dan Pak Hikmahanto. Setelah jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Saya masih bersama dengan pakar hukum internasional UI, Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Saya ingin ke Pak Agung bahwa kita melihat Amerika Serikat sudah mengirimkan pasukan tambahan. Ini muaranya akan kemana? Apakah betul perang di darat ini akan pecah di Timur Tengah? Menurut saya jauh ya. Kalau untuk perang darat itu Amerika harus mengerahkan 500 juta orang kira-kira untuk 500 juta orang? Ya, dan pasukannya daratnya Amerika jumlahnya segitu juga sekarang. Ditambah marinir sekitar 100.000 ya tetap tidak cukup. Namun saya percaya bahwa ini terkait dengan ucapan Donald Trump yang mengatakan bahwa akan berbuat sesuatu dengan Pulau Kark. Pulau Kark itu adalah pulau tempat penyaluran bahan bakar minyak yang setiap hari sanggup menyalurkan 7 juta barel. Ya. Dan Amerika pun tidak mau menghancurkan ini, karena apa? Kalau dihancurkan nanti malah harga minyak naik, rugi semua. Dan Iran pun juga tidak. Nah, kemungkinan dia akan mengancam merebut itu, mendatangkan tim ini ada dua fungsi. Satu untuk mengancam, bahwa saya akan rebut itu, ya tentu tidak mudah ngerebutnya. Dan juga menyiapkan pasukan marinir yang di mana yang pasukan yang di Timur Tengah sekarang sudah berantakan semua. Ada minimal ada pasukan segar ya, dilepas pantai ya, bisa siap dikirim menggunakan helikopter atau pesawat short take off landing Osprey ya, untuk mendarat di sana untuk merebut pulau Kark ataupun apapun misinya. Tapi yang penting lagi adalah pesawatnya, karena USS Tripoli ini sanggup untuk menerbangkan F-35B. Yaitu pesawat F-35 tapi dia bisa take off vertikal, dan ini bisa mensuplai kalaupun ada gerakan darat untuk umpamanya ke arah pantai untuk mengambil tumpuan pantai atau merebut sesuatu atau menghancurkan sesuatu, itu bisa disupport dari atas. Artinya yang masih akan terjadi adalah serangan ataupun perang melalui jalur udara. Tetap US Tripoli itu akan memiliki air superiority lokal. Untuk apa? Mensupport pasukannya ini kalau dia harus menyerang sesuatu, misalnya Pulau Kark ya, pulau yang tadi itu yang dengan dari atas dia bisa melindungi. Nah, karena apa? Karena sekarang tidak mungkin mengandalkan pesawat tempur dari negara Arab, karena jelas nggak mau. Dan pesawat tempur yang lain terbangnya dari Jordania dan dari Israel yang 1.500 km. Yang harus menggunakan tanker, dan tankernya bermasalah. Bermasalahnya mungkin karena trouble biasa atau mungkin juga karena gangguan pada link 16 yang berhasil disusupi oleh cybernya Iran. Jadi ini adalah alternatif untuk memberikan option untuk melakukan sesuatu di daerah sekitar Selat Hormuz ya, yang mana dengan adanya kapal Indo Marine ini, kapal Indo helikopter dan kaliber F-35 ini bisa menggantikan fungsi gugus tugas kapal Indo Abraham Lincoln yang setelah menjauh karena sudah mungkin perbaikan logistik, dan dia bisa memberikan ada air power yang siap di dekat situ. Minimal jaraknya tidak 1.500 km dari situ, dan dari Israel dan dari Jordania. Tapi kira-kira ya hanya 700 di luar batas tembakan daripada rudal jelajah atau rudal anti kapalnya Iran. Baik, saya ingin ke Pak Hikmahanto bahwa selain soal militer yang kemudian dikirimkan oleh Amerika Serikat, kita tahu juga bahwa Iran telah menggerebek ya salah satu ataupun beberapa mata-mata yang kemudian diduga terafiliasi Amerika Serikat dan juga Israel. Menurut Anda Pak Hikmahanto, seberapa masif sebenarnya pergerakan intelijen dari Amerika Serikat dan Israel ini di Timur Tengah, khususnya di Iran? Ya, sebenarnya sangat masif ya, dan bahkan ini mungkin sudah dilakukan oleh pihak Israel dan Amerika Serikat untuk menyebar intelijen mereka sebelum perang ini. Mungkin pada saat adanya protes-protes dari rakyat Iran ke pemerintahannya. Jadi tujuannya satu, bagaimana merubah rakyat Iran yang tadinya mendukung mungkin pemerintahannya untuk kemudian secara masif melakukan perlawanan, dan kemudian juga Garda Revolusi dicoba untuk dipengaruhi agar mereka mau membelot, dan tentunya juga memastikan titik-titik yang patut untuk dilakukan serangan oleh pihak Amerika maupun Israel. Nah, kehadiran dari marinir yang 2.500 ini sekali lagi kita masih belum jelas betul apakah memang masuk ke Iran atau mereka akan beroperasi untuk memastikan pembukaan Selat Hormuz, artinya akan ada perlawanan katakanlah di kapal-kapal yang digunakan oleh Iran dalam menyerang
kapal-kapal yang ada akan berlalu lalang di Selat Hormuz. Juga mungkin juga bahwa mereka marinir ini akan menjaga keamanan dari kedutaan besar Amerika di negara-negara Teluk ya. Oke. Itu juga kita tidak tahu. Nah, ini yang sekali lagi kita masih belum jelas, tapi kalau misalnya memang masuk ke Iran, itu yang Menteri Luar Negeri Iran sudah mengatakan kita akan sambut. Ya, kita akan sambut pasukan Amerika Serikat kalau misalnya mereka masuk Iran. Oke. Nah, sekali lagi kalau misalnya pasukan darat yang masuk ini tentu bagi pasukan Amerika ini menjadi tantangan karena belum tentu mereka tahu apa kondisi lapangan di Iran itu seperti apa, apalagi mereka ini kan dari Okinawa gitu ya. Apakah mereka sudah melakukan simulasi dan lain sebagainya, Oke. dan apa yang jadi tujuan dari keberadaan mereka di Iran kalau misalnya memang ke Iran itu yang kita belum tahu secara jelas seperti itu. Oke, saya ingin ke Pak Agung bahwa tadi sudah dibahas soal pergerakan ataupun operasi intelijen yang kemudian dimiliki oleh kedua negara. Sebenarnya untuk Iran maupun Amerika Serikat dan Israel ini operasi intelijen ini seberapa kuat, Pak Agung? Oh, sangat kuat. Amerika menggunakan intelijennya tidak hanya intelijen manusia, human, tapi juga intelijen menggunakan satelit, menggunakan intelijen cyber, dan juga seperti halnya dengan Israel. Cuma kita ketahui bahwa ada masalah dengan Israel karena unit 8.200-nya pada hari kedua sudah dihancurkan oleh Iran sehingga mereka terpaksa harus ke tempat yang lain, dan tentu itu mengacaukan karena banyak tenaga ahli cyber yang itu bermasalah. Dan mereka mengandalkan human intelligence, dan itu kayaknya sudah dibongkarin karena memang kesulitan. Tanpa jaringan cyber ataupun komunikasi internet yang baik, mereka sangat mudah ditangkap. Iran sendiri sangat banyak supportnya ya, karena dia punya proxy. Proxy-proxynya ini berfungsi sebagai jaringan mata-mata dan juga menyebar di negara-negara Teluk. Karena kita tahu negara Teluk juga sebagian besar ada warga Syiahnya, dan banyak yang support pada Iran, khususnya karena terkait dengan Palestina. Jadi banyak yang saya dapat informasi bahwa banyak yang memang sukarelawan untuk membantu Iran membantu untuk mendapatkan data baik di internet ataupun data atau menggunakan operasi-operasi clandestine dan operasi lainnya untuk menolong. Dan mungkin banyak dari negara Arab juga yang dari Pakistan dan lain yang sukarela membantu Iran untuk melaksanakan hal ini. Mereka sangat kuat. Terbukti berhasil membongkar jaringan mata-mata yang dari Mossad ini. Oke, artinya mungkin ada bantuan dari negara lain seperti katakanlah Rusia yang disebut juga sebelumnya memberi bantuan intelijen kepada Iran. Oh, jelas dari awalnya tahun lalu, dari awal tahun sejak mulai demonstrasi itu Rusia sudah dengan memberikan bantuan untuk menjam satelit Starlink, kemudian juga memutus jaringan uplink dari bawah ke atas Starlink, dan China memberikan bantuan signal intelijen yang bisa membuat bisa menangkap orang-orang yang menggunakan ini dengan sistem sehingga mereka bisa ditangkap, dan semuanya ketangkap itu. Jadi jelas, dan sampai sekarang jelas ketepatan daripada rudal dan drone-nya Iran itu jelas bantuan dari Rusia itu developingnya. Tapi juga untuk arah terbangnya menggunakan satelit Beidou daripada China yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah, tapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi, telemetri. Jadi bisa presisi sekali, bisa diarahkan dari atas dan bisa tetap dikontrol itu. Sampai meskipun balistik bisa dikontrol. Kita tahu kan dia punya kemampuan untuk merubah manuver. Baik, oke. Tentu kita akan tunggu seperti apa dinamika yang kemudian terjadi di Timur Tengah, dan tentu kita berharap bahwa eskalasi perang ini akan berkurang ya Pak ya, agar tercipta perdamaian dunia. Terima kasih pakar hukum internasional Universitas Indonesia Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, kita masih akan terus membahas terkait dengan Amerika Serikat yang merilis video yang diduga terkait dengan serangan ke infrastruktur fasilitas minyak Iran di Pulau Kark. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Amerika Serikat merilis serangan yang diduga menunjukkan serangan ke infrastruktur fasilitas minyak Iran di Pulau Kark.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Khark, Iran yang menangani hampir seluruh ekspor minyak mentah Iran. Trump mengancam akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut, namun Trump memberikan ancaman ke Iran jika mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut AS bakal segera mengawal kapal-kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz. Trump sesumbar pihaknya bisa mengatasi ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut. Ia mengaku tidak memiliki tenggat waktu atau sampai kapan perang dengan Iran berlangsung. Menurutnya, perang tersebut bakal berlangsung selama yang diperlukan. Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. Dua pekan melawan serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran melawan dengan menyerang sejumlah kilang minyak negara tetangga sekutu Amerika Serikat dan kapal tanker yang berada di Selat Hormuz. Serangan drone Iran menyasar penyimpanan bahan bakar di pelabuhan Salalah, Oman hingga membuat kebakaran hebat. Tak hanya di Oman, Iran juga menyerang tangki penyimpanan bahan bakar milik Bahrain di kawasan Manama. Drone bawah laut Iran juga menyasar sejumlah kapal kargo milik Thailand yang melewati Selat Hormuz. Sebelumnya, militer Iran mengancam tidak akan mengizinkan kapal apapun yang membawa minyak untuk kepentingan AS atau sekutunya melewati Selat Hormuz dan memperingatkan kapal tersebut bisa jadi target yang sah. مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. Iran juga menyerang 2 kapal tanker asing yang membawa minyak di depan pelabuhan Qusr, Irak. Kedua kapal ini baru saja memuat bahan bakar dari pelabuhan Iran sebelum diserang. Akibat serangan ini, Irak menghentikan operasional di terminal-terminal minyak di negara tersebut. Di tengah serangan Iran ke tangki minyak negara tetangga dan sejumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz, Iran mengajukan 3 syarat damai, salah satunya ganti rugi akibat perang. Dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Borromeo menilai serangan Iran ke Selat Hormuz dan sejumlah tangki minyak negara sekutu AS untuk meningkatkan posisi tawar karena serangan yang diluncurkan Iran ke Selat Hormuz akan berdampak pada harga minyak dunia termasuk Amerika Serikat. Pelumpuhan militer Iran ya dan juga upaya serangan-serangan selama ini, Amerika Serikat dan Israel merasa bahwa mereka sudah menang gitu, dan bahkan Donald Trump menyampaikan bahwa dari hari pertama serangan kita sudah menang. Nah, tetapi yang Amerika tidak mampu ini adalah terkait dengan cekikan yang terjadi di Selat Hormuz dan juga blunder balik ya dalam politik dalam negeri Amerika Serikat. Maka sebenarnya tawaran ini adalah salah satu skenario terbaik yang harusnya bisa dibicarakan kembali, dan mungkin kalau dalam waktu dekat agresi masih akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi ketika mulai memasuki bulan-bulan Mei harusnya sudah mulai ada upaya untuk membicarakan ini di belakang pintu begitu ya. Hari ini, Iran kembali meluncurkan misilnya untuk menyerang Israel hingga kapal tanker milik Amerika Serikat. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel juga masih diluncurkan untuk menyerang Iran dan sekutunya kelompok Hizbullah di Lebanon.
Iran menyerang sejumlah kapal dan kilang minyak milik negara sekutu AS dan Israel, sementara Amerika Serikat membalas dengan serangan fasilitas pengawas Iran di pengolahan milik Pulau Khark. Apakah strategi serangan dan ancaman ke fasilitas minyak ini bisa membuat gentar lawan Iran, atau justru bisa berbalik menyudutkan Iran dalam perang melawan Israel Amerika Serikat? Kita bahas bersama Kepala Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 Jaleswari Pramodawardhani. Bu Dhani, selamat petang. Bu Dhani, bisa dengar suara Cindy di studio, Bu Dhani? Kami coba hubungin lagi Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodawardhani, untuk membahas sejauh mana efektivitas saling ancam dan serang infrastruktur minyak antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kita akan sapa lagi nanti Bu Dhani usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Ucapan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone dan rudal ke sasaran musuh. Drone milik Iran kembali diandalkan untuk menyasar sejumlah titik di Israel serta kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam video yang dirilis Press TV dini hari tadi, pasukan Garda Revolusi meluncurkan belasan drone. Dalam perang dengan AS dan Israel, Iran mengklaim telah meluncurkan ribuan drone. Salah satu yang menjadi andalan adalah drone Shahid 136. Amerika Serikat merilis serangan yang diduga menunjukkan serangan ke infrastruktur fasilitas minyak Iran di Pulau Khark. Presiden AS Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di pulau ini. Kita sapa lagi Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Bu Dhani, selamat petang. Selamat petang, selamat Mbak Cindy. Bu Dhani, sebenarnya strategi untuk saling ancam dan saling menyerang kilang minyak atau infrastruktur minyak ini adalah strategi efektifkah dalam perang? Sebetulnya saya mungkin ingin mulai dari satu kenyataan yang sering mungkin luput dari pembacaan kita ya Mbak Cindy ya, bahwa apa yang sedang dilakukan Iran sekarang bukan sekedar aksi militer reaktif. Ini adalah kalkulasi strategis yang terstruktur meski dijalankan dalam kondisi terdesak. Kita tahu bahwa sejak 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel meluncurkan operasi Epic Fury itu, yang menewaskan Khamenei, menghancurkan infrastruktur militer dan nuklir Iran, Teheran memilih satu doktrin, saya rasa horizontal escalation, bukan hanya membalas serangan dengan serangan, tapi memperluas peta konflik ke 9 negara lainnya. Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, UAE, kemudian Oman, Irak, Yordania, semuanya merasakan drone dan rudal dari Iran. Dan yang menjadi sasaran utama adalah fasilitas energi. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya logika di balik serangan Iran ke infrastruktur energi negara tetangga itu misalnya. Pertama, kita harus membaca ini sebagai strategi pemaksaan biaya atau dalam literatur keamanan internasional disebut coercive cost imposition. Kilang Ras Tanura milik Arab Saudi Aramco kemudian sempat dihentikan operasinya. Fasilitas Qatar Energi di Ras Laffan, produser LNG terbesar di dunia, itu juga terpaksa tidak beroperasi. Dan ini hal-hal ini kita lihat semuanya itu kena dalam operasi yang dilancarkan oleh Iran. Nah, Selat Hormuz praktis tertutup sejak 11 Maret dan 20% pasokan minyak dunia terhenti. Ini bukan, saya rasa ini bukan vandalisasi saja,
Tapi ini arsitektur tekanan. Logikanya sederhana, tapi brutal. Iran ingin membuat negara-negara Teluk merasakan cukup sakit sehingga mereka mau menekan AS untuk menghentikan serangan. Nah, Bu Dani, tapi kalau untuk serangan ke infrastruktur energi ini, apakah sebenarnya efektif juga untuk meningkatkan daya tawar, dominasi mereka dalam posisinya di perang ini? Betul, karena dengan infrastruktur ini kan otomatis operasi untuk energi minyak dan lain-lain itu kan terhenti, dan dengan terhentinya itu kan sebetulnya juga merugikan negara-negara yang selama ini mengimpor dari 9 negara penghasil minyak terbesar itu, dan Selat Hormuz saya rasa adalah salah satu yang di mana 20% pasokan dunia itu ada di sana gitu. Jadi ini serangan-serangan yang dilakukan Iran ini betul-betul terstruktur karena mereka ingin menyampaikan pesan bahwa negara-negara tetangga ini memiliki kesakitan, yang merasakan sakit, dan kemudian ini membawa tekanan kepada Amerika untuk menghentikan serangan-serangannya dan mungkin bisa balik ke meja negosiasi dengan lebih dengan tawaran yang lebih baik. Nah, Bu Dani, tapi ketika serangan ini dibalas oleh AS dengan menyerang fasilitas militer dan ancaman menyerang fasilitas energinya, apakah ini artinya perang akan semakin tereskalasi? Ya, saya rasa dengan Amerika dan Israel melakukan serangan dengan menewaskan Ali Khamenei, ini adalah menyebabkan eskalasi ini menjadi sebuah keniscayaan, dan ini akan terus-menerus berlangsung sampai pada titik yang di mana Amerika mungkin yang bersedia untuk kembali ke meja perundingan, tetapi tentu dengan 3 syarat yang kemarin disampaikan oleh Iran gitu. Ada reparasi, berjanji tidak akan terulang kembali, dan Oke, Bu Dani, tapi ketika ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, siapa yang akan menahan diri duluan? Bagaimana dengan respons dan dampak bagi negara-negara yang terdampak? Apakah kemungkinan mereka juga akan terlibat pada akhirnya dalam perang ini? Ya, saya rasa salah satu apa yang diinginkan oleh Iran itu adalah mengirimkan pesan bahwa semua yang terlibat dengan Amerika itu akan merasakan sakitnya. Makanya mereka adalah menyerang instalasi-instalasi militer Amerika, dan mereka tidak menyerang pasukan-pasukan minyak dan lain-lain karena mereka tahu bahwa minyak-minyak itu ketika tidak dioperasionalkan dan tidak didistribusikan, itu juga mereka memiliki kendala atau permasalahannya sendiri gitu ya, karena apalagi ditutupnya Selat Hormuz itu. Jadi sebetulnya serangan-serangan yang dilakukan Iran, apakah itu balasan serangan, dia tidak hanya membalas serangan saja dengan serangan, tetapi juga secara terstruktur dia juga memberikan tekanan kepada 9 negara di 9 negara Teluk itu untuk menyampaikan pesan kepada Amerika. Oke, saling mau menunjukkan dominasi. Bu Jalaswari, Bu Dani, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya salut, Bu Dani. Kami akan kembali dengan informasi 14 komunikolog bertemu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membahas isu regional di Timur Tengah.